Oke, shalom semuanya, kembali lagi di channel saya, Roy Yohanes Tumeang. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu adik kita yang usianya masih muda tapi sudah setia melayani Tuhan. Oke, langsung aja kita panggil. Halo, Ya, shalom Karen. halo Kak, apa kabar Gimana nih? kabarnya nih? Ya, Ya, luar puji biasa. Tuhan, luar biasa banget. Puji Tuhan. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita doa dulu, soalnya teman-teman yang lain udah banyak yang nanya. Soalnya kamu masih muda sekali tapi udah memberikan segalanya untuk kemuliaan Puji Tuhan. Tuhan. Kita doa dulu ya. Nanti setelah itu Ya, langsung ke saya. Oke, mari kita boleh Kak. berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali Tuhan kami bersyukur buat setiap penyertaan selama sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kau sangat baik, bahkan Kau teramat baik, sehingga pada saat sore ini Tuhan Kau masih pertemukan kami walaupun hanya via virtual Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kesaksian dari saudari Karen Tuhan, kiranya biarlah kesaksian dapat menjadi berkat supaya orang yang mendengarkannya dan menontonnya Tuhan dapat dirubahkan Tuhan, dan melalui kesaksian ini Tuhan banyak orang yang semakin percaya kepadamu dan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya kami serahkan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, Oke, mungkin langsung aja nih Karen nih. Saya ya, serahkan aja. Oke. ya, puji Tuhan. Halo semuanya. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton nih di channel Kak Roy ya. Puji Tuhan banget. Ini adalah hari yang luar biasa kepada saya secara pribadi, kesempatan yang luar biasa secara pribadi. Karena pada hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk saya bisa memberi kesaksian secara pengalaman saya, bagaimana Tuhan menuntun saya, bagaimana Tuhan memproses hidup saya, bagaimana Tuhan memanggil saya untuk saya bisa menjadi penginjil, menjadi seorang pelayan untuk melayani anak-anak Tuhan seluruh Indonesia. Bagaimana hari-hari ini anak-anak Tuhan sedang membutuhkan kuasa Roh Kudus, sedang membutuhkan pendamping, sedang membutuhkan family ya, family rohani, keluarga dalam rohani. Mereka membutuhkan motivator lah untuk mereka semakin dekat lagi sama Tuhan. Dan di waktu kemarin Tuhan memanggil saya, bagaimana Tuhan ingin saya menjadi penguat bagi mereka anak Tuhan hari-hari ini. Tuhan menyuruh saya untuk ayo, kalau kamu tuh pasti bisa, kamu pasti bisa untuk menjadi terang buat mereka, kamu pasti bisa untuk jadi seorang yang luar biasa. Dan mungkin hari ini saya bisa menceritakan ya, bagaimana sih, mungkin kaget ya, mungkin saya masih muda, masih dibilang remaja, saya bisa dipanggil sama Tuhan untuk bisa jadi seorang pelayan bagi anak-anak muda hari-hari ini. Kenapa sih kok saya secara pribadi mau ya? Mungkin di kalangan remaja hari-hari ini mereka masih membutuhkan teman, masih membutuhkan teman yang banyak untuk saling berbicara, saling senang-senang. Tapi kenapa sih kok saya mau malah mendekatkan diri lagi sama Tuhan, mau untuk menjadi seorang pelayan yang Tuhan panggil secara pribadi kepada saya. Ini mungkin adalah suatu yang luar biasa kepada saya secara pribadi, kesaksian yang luar biasa kepada saya, proses yang Tuhan kasih secara pribadi kepada saya, itu luar biasa. Jadi pada malam hari ini pada sore hari ini saya mau memperkenalkan dulu nih diri saya. Oke, bagi teman-teman yang udah mungkin nonton, nama saya adalah Karen Vanesha Bungkana. Saya terlahir di wilayah Jember, Jawa Timur. Jadi saya terlahir dengan kedua orang tua yang bekerja sebagai hamba Tuhan. Kedua orang tua yang bekerja sebagai pendeta, sebagai gembala. Saya dilahirkan dengan didikan yang sungguh luar biasa, dengan didikan yang sungguh sangat membuat saya terheran-heran dengan kebaikan Tuhan Yesus. Jadi papa saya adalah seorang pendeta, seorang gembala di GPDI Slow Maesar atau Gereja Pantekosta di Indonesia, yaitu GPDI. Mama saya juga seorang pendeta, juga seorang gembala. Jadi dari lahir saya dididik sama kedua orang tua saya untuk rajin berdoa, pasti itu. Saya dididik dengan orang tua saya untuk selalu baca Alkitab, renungin firman Tuhan, selalu berserah sama Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi pada waktu itu orang tua saya bilang bahwa kalau engkau mau sukses, kalau engkau mau menjadi seorang anak yang Tuhan angkat, engkau harus dekat sama Tuhan, engkau harus setia sama Tuhan. Tetapi
Satu yang orang tua saya nggak pernah paksa secara pribadi kepada saya adalah orang tua saya nggak pernah memaksa saya untuk menjadi seperti mereka. Maksudnya menjadi seperti mereka itu apa sih? Menjadi seorang gembala, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain, nggak pernah. Orang tua saya nggak pernah memaksa itu kepada anak-anaknya, apalagi saya nggak pernah. Yang orang tua saya bilang pokoknya adalah kamu harus jadi seorang yang takut akan Tuhan, benar-benar takut akan Tuhan Yesus. Ketika engkau takut akan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala bukannya ekor. Itu yang saya pegang dari perkataan orang tua saya. Jadi nggak ada dalam pikiran saya untuk menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala, menjadi seorang motivator rohani bagi orang-orang, nggak pernah. Nggak ada dalam pikiran saya, dan saya pun nggak pernah mau gitu ya. Saya nggak pernah terbenak dalam hati saya, nggak ada dalam pikiran saya untuk saya jadi seorang gembala, mengganti papa mama saya, menjadi penginjil, itu nggak ada. Tapi pada suatu hari, emang rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita. Apa yang Tuhan mau, itu berbeda. Apa yang Tuhan mau itu berbeda dengan apa yang kita mau. Jadi pada waktu itu, pada tahun kemarin, tahun 2020, bulan yang ke-10, bulan Oktober, saya masih ingat itu, bulan yang ke-10, bulan ke Oktober, Tuhan itu berbicara dalam hati saya secara pribadi. Tuhan tuh berbicara dalam hati saya begini, kan saya punya teman dekat, pasti kalian semua pasti punya teman dekat ya. Punya teman dekat, di mana teman-teman dekat saya punya grup. Tuhan bilang dalam hati saya secara pribadi begini, ayo ajak temanmu untuk kembali sama Tuhan. Ayo ajak temanmu untuk kembali sama Tuhan dengan cara engkau buka persekutuan, dengan cara engkau memberitakan firman, dengan cara saling mendoakan, saling menceritakan tentang kebaikan Tuhan di teman-teman. Itu yang terus saya dengar di hati saya. Tuhan terus bilang itu kepada saya. Tapi mungkin karena saya masih muda ya, terus mungkin saya nggak ada keinginan untuk menjadi seorang motivator bagi mereka, motivator rohani, terus pendamping mereka. Nggak pernah. Akhirnya saya melawan isi hati saya. Saya berbicara dalam pikiran saya begini waktu itu. Nggak mungkin teman-teman saya mau, nggak mungkin teman-teman saya mau untuk ambil waktu kita baca Alkitab, untuk ambil waktu untuk kita berdoa, bersekutu sama Tuhan, nggak kira mau. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Tapi dalam hati saya terus berbicara, ayo ajak temanmu untuk dekat sama Tuhan, ayo ajak mereka untuk lebih dekat, untuk lebih setia sama Tuhan. Itu yang terus ada dalam hati saya. Tapi saya lawan itu dengan pikiran saya. Saya bilang saya nggak percaya kalau teman saya mau. Akhirnya karena Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya, yang sungguh indah buat saya, pada waktu bulan yang ke-10 itu, bulan yang ke Oktober, tanggal berapa saya lupa, kan saya punya grup, di salah satu grup itu ada teman saya tiba-tiba ngechat begini, ayo Rek, kita sama-sama buka persekutuan dah, sama-sama kayak kita menceritakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita berdoa, nanti dipimpin sama Karen. Itu yang saya baca. Waktu itu saya pertama buka HP, saya baca dari notif apa yang teman saya kirim lewat grup, saya baca. Tapi saya nggak ada gerakan hati untuk membalas. Saya nggak ada gerakan hati untuk membalas dengan ayo, mengajak, ayo aku bersedia, nggak ada. Nggak ada dalam pikiran saya. Tapi tiba-tiba di luar hati dan di pikiran saya, di luar hati saya, tiba-tiba tangan saya tuh mengambil HP saya, dan langsung saya tuh buka WA saya dan membalas apa yang teman saya chat di grup itu. Saya balas dengan kata ayo. Itu yang pertama saya balas di grup itu dengan kata ayo. Saya nggak tahu itu di luar hati saya, itu di luar kemauan saya secara pribadi. Akhirnya saya tiba-tiba langsung buka persekutuan, langsung buka persekutuan ya, langsung buka tata cara. Harus gimana dulu, harus berdoa harus habis berdoa baca firman dengar firman Tuhan terus selesai baca firman mau doa lagi terus selesai begitu, saya langsung buat tata caranya. Dan akhirnya dari situ setelah saya buat tata caranya, bagaimana susunannya itu, akhirnya saya buat harinya. Dan di luar hati saya dan di luar pikiran saya buat 1 minggu 3 kali. Dan padahal saya bilang sama Tuhan, saya nggak pinter untuk menyampaikan firman Tuhan, saya nggak pinter mendidik teman-teman saya, tapi kenapa waktu itu saya malah menulis dengan 1 minggu 3 kali yang cukup banyak menurut saya. 1 minggu 3 kali saya harus mendampingi mereka, harus membawa mereka kembali dekat sama Tuhan. Emang Tuhan tuh sungguh luar biasa dalam kehidupan kita ya.
rencana yang saya mau tuh pasti berbeda dengan rencana Tuhan. Tapi saya percaya rencana yang Tuhan kasih kepada saya itu pasti lebih besar dari apa yang saya mau. Akhirnya pada waktu itu saya langsung bilang bagaimana kalau 1 minggu 3 hari. Dan akhirnya teman-teman saya yang ada dalam grup itu satu persatu menjawab, oh ya gak apa-apa, ayo gitu. Dan saya nggak menyangka kenapa mereka mau. Saya nggak menyangka kenapa mereka kok tergerak hatinya. Padahal mereka ya mungkin anak Tuhan. Tapi mungkin anak Tuhan ada yang melayani juga. Tapi terkadang mereka juga belum melayani, belum dekat sama Tuhan, butuh pendamping. Tapi kenapa mereka mau gitu kan. Akhirnya saya hari pertama itu setelah sekolah online itu selesai sekolah, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak pintar untuk menyampaikan firman Tuhan, saya nggak pintar untuk menyampaikan sesuatu yang benar-benar itu rohani, yang benar-benar itu kudus untuk kepada teman-teman saya bilang gitu. Terus saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya tuh kurang mengerti firman Tuhan, tapi pasti ada yang belum saya mengerti. Karena apalagi saya belum sekolah Alkitab, apalagi saya belum STT ya, kan banyak hal-hal yang mungkin harus dipelajari untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya bilang jujur kepada Tuhan, saya nggak mampu. Tapi saya bilang kalau kau mau pakai saya bersedia. Itu yang saya bilang ke Tuhan. Akhirnya pada waktu itu saya cari apapun, tema apapun yang saya harus sampaikan kepada teman saya. Saya cari apapun itu, akhirnya ketemu, akhirnya saya berdoa, selesai berdoa, saya belajar lagi, akhirnya saya berdoa kembali. Habis itu pada waktu malam hari, saya menyampaikan firman Tuhan, itu hanya 2 jiwa. Hanya 2 jiwa yang saya layani pada waktu itu. Hanya teman dekat saya, dan itu hanya 2 jiwa yang saya layani mereka. Saya layani dengan senang, saya layani dengan sukacita. Saya nggak berharap waktu itu anggotanya harus 1.000, anggotanya jiwanya harus 500, 400, saya nggak berharap. Karena saya bilang ke Tuhan, saya masih dedek ya, saya masih malu, saya bingung harus nyampaikan apa. Jadi pada waktu itu saya menyampaikan tentang firman Tuhan dengan 2 jiwa. Puji Tuhan, mereka menerima dengan sungguh luar biasa. Mereka mau berdoa, mereka mau dengar firman Tuhan yang lewat saya, mereka dengan sukacita, mereka dengan sungguh-sungguh. Akhirnya pada waktu itu terus dari 2 jiwa bertambah menjadi 3 jiwa. Itu teman dekat saya, menambah jadi 3 jiwa, terus bertambah lagi jadi 4 jiwa, yaitu teman-teman saya di grup itu. Akhirnya saya mulai 4 jiwa itu. Dan ada salah satu teman saya bilang begini kepada saya secara pribadi, Ran, ayo kita ngajak teman-teman yang lain tuh, yang cowok-cowok, yang mungkin siapa tahu mereka bisa bertobat. Itu kan bahasa anak muda ya zaman sekarang. Ya waktu siapa tahu mereka bisa kembali gitu sama Tuhan gitu. Terus saya bilang gini, jangan dulu, lebih baik 1 bulan kita dahulu yang mendekatkan diri sama Tuhan, baru bulan ke depan kita baru deh ajak teman-teman siapapun yang kamu mau deh, ajak. Tapi 1 bulan kita harus khusus buat kita secara pribadi. Itu yang saya bilang kepada yang saya bilang kepada teman-teman saya. Tapi dalam pikiran saya mungkin mereka tuh lupa apa yang dikatakan saya. Pasti lupa lah, pasti gak kira diajak teman-temannya. Tapi emang rencana Tuhan yang luar biasa, Tuhan mengingatkan mereka untuk kembali ngomong sama saya. Ayo Ran, ini udah 1 bulan loh, gak mau ngajak yang lain, gak mau ngajak yang cowok-cowok dan teman-teman yang lain, siapa tahu bisa deket lagi sama Tuhan. Itu yang mereka bilang kepada saya waktu itu. Dan saya terkaget, saya merasa kaget loh, kenapa kalian ingat gitu, kenapa kalian bisa ingat kata yang mungkin menurut saya kalian bahkan lupa gitu loh. Akhirnya saya bilang ke mereka, ya udah gak apa-apa, ajak aja. Dan sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada saya. Waktu itu dari 4 jiwa terus bertambah, dari teman-teman saya terus bertambah jadi 20 orang. Saya layani mereka pada waktu itu yang banyak. Saya doa lagi sama Tuhan, Karen nggak sanggup gitu loh. Karen nggak pintar untuk menyampaikan firman Tuhan. Karen nggak pintar tentang Alkitab, tapi kenapa engkau menambah jiwa-jiwa yang baru untuk Karen bisa layani mereka gitu. Akhirnya dengan sungguh-sungguh, dengan percaya yang luar biasa sama Tuhan, saya secara pribadi layani mereka. Dari 12 jiwa ya mungkin, atau 15 jiwa waktu itu, dengan campur laki-laki dan perempuan dan teman-teman yang lain, saya layani mereka. Saya pada waktu itu dalam pikiran saya, nggak mungkin, paling cuma 1 hari ini aja mereka ikut. Atau mungkin kedepannya ikut, tapi kedepannya lagi nggak ikut, nggak mungkin lah sampai seterusnya ikut. Itu yang dalam pikiran saya. Tapi karena rencananya Tuhan itu, mujizatnya Tuhan buat mereka dan kepada saya, hal yang luar biasa kepada Tuhan dan saya, akhirnya
apa yang saya pikirkan itu tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Sampai sekarang, sampai detik ini, yang saya pikirkan mereka nggak ikut, mereka nggak setia, tapi sampai hari ini mereka bisa ikut di persekutuan Glory Jesus, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu bukan dalam pikiran saya, bukan kemauan saya untuk mereka harus ikut sampai detik ini, enggak. Tapi itu adalah kemauan mereka dari hati mereka sendiri. Mereka bisa sampai sekarang ikut di persekutuan saya secara pribadi, itu semua karena kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa lewat saya lebih lagi. Akhirnya saya melayani mereka terus melayani, dan di satu titik di mana saya menangis sama Tuhan. Titik di mana saya ngomong sama Tuhan bahwa Karen nggak kuat gitu. Karen nggak kuat, tiap hari Karen harus belajar firman. Tiap hari saya harus belajar firman, buka Alkitab, selesai berdoa, saya harus cari tema apa yang saya harus bawa pada waktu itu. Pada waktu itu 1 minggu 2 kali kita adakan. Saya nggak kuat, saya bilang sama Tuhan, saya nggak kuat. Habis itu saya bilang gini sama Tuhan, saya nggak mau apa yang saya layani itu hanya dengan kedagingan saya. Apa yang saya layani itu karena keinginan daging saya bilang gitu sama Tuhan. Saya nggak mau. Yang saya mau adalah saya melayani karena Tuhan yang suruh. Karena Tuhan yang suruh dalam hati saya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Akhirnya saya berdoa pada waktu itu, saya masih ingat. Pada waktu itu, di waktu malam hari, saya berdoa dengan keluarga saya. Setiap hari, emang kita berdoa pagi, sore, malam. Pada waktu itu kita berdoa di hari Sabtu di jam 6 sore. Saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, kalau misalnya pelayanan Karen ini, persekutuan Karen ini nggak sesuai dan tidak sesuai dengan apa yang Kau mau, berhenti saat ini pun Karen mau. Itu yang saya bilang sama Tuhan. Kalau Engkau nggak izinkan persekutuan ini jalan sampai saat ini, Engkau bilang berhenti, saya pasti berhenti. Itu saya bilang gitu. Karena saya udah nggak sanggup. Karena saya merasa kayak banyak beban yang saya harus bawa kepada mereka gitu. Saya bilang gitu. Terus ada satu lagi saya bilang kepada Tuhan. Tapi kalau Engkau izinkan, ini terus berjalan, Karen akan ikuti apa yang Kau mau. Saya akan ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Kau mau berhenti, saya berhenti. Kalau Kau mau terus berjalan, saya akan berjalan sesuai rencanamu. Akhirnya pada hari Minggu, karena itu pada waktu itu adalah hari Minggu perjamuan kudus. Saya menerima ayat yang sungguh luar biasa kepada saya, ayat yang mungkin menegur saya secara pribadi. Dalam Filipi 1 ayat 5-6. Mungkin saya bisa baca ya, teman-teman. Filipi 1 ayat 5-6 mengatakan begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Itu yang Tuhan kasih, ayat yang Tuhan kasih kepada saya pada waktu itu. Setelah saya berdoa, minta permohonan sama Tuhan, minta jawaban sama Tuhan. Tuhan kasih ayat yang membuat saya kaget ya. Membuat saya kayak, wow, Tuhan nyuruh saya untuk terus berjalan. Untuk terus mengadakan persekutuan ini. Akhirnya, pada waktu itu saya berdoa lagi sama Tuhan. Saya mengucap syukur sama Tuhan atas ayat yang saya terima pada waktu itu. Saya bilang gini sama Tuhan, saya percaya ketika saya mengadakan persekutuan, saya percaya Tuhan selalu ada dalam diri saya, selalu ada dalam teman-teman saya yang ikut. Akhirnya saya ikuti apa yang Tuhan mau sampai sekarang. Tuhan mau saya terus menjalankan persekutuan Glory Jesus yang saya dirikan. Akhirnya saya ikuti apa kata Tuhan sampai saat ini. Saya tetap berjalan, saya tetap terus dalam tangan Tuhan. Kenapa sih saya berdoa sama Tuhan? Saya bilang, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku butuh jawaban. Apakah Engkau menyetujui atau tidak? Karena orang tua saya mendidik saya, orang tua saya bilang kepada saya, kalau Engkau bingung, kalau Engkau mau menginginkan sesuatu, Engkau harus berserah sama Tuhan. Engkau harus tanyakan ke Tuhan dulu, itu benar dari Tuhan atau tidak. Kalau itu tidak benar dari Tuhan, Engkau jangan lanjuti. Berarti Tuhan tidak suka. Tapi kalau itu benar dari Tuhan, Engkau harus lanjuti. Karena Tuhan setuju dengan rencanamu, dengan apa yang Engkau mau, dengan apa yang Engkau laksanakan hari ini. Itu akhirnya saya berpikir, ya udah aku tanya sama Tuhan, kalau Tuhan tidak izinkan saya tidak akan melaksanakan, tapi kalau malam hari sampai sore ini Tuhan izinkan, ya saudara kasih Tuhan. Dan terus saya berjalan, saya ikuti apa kata Tuhan. Saya bilang gini, kalau ini seturut dengan kehendak Tuhan, kalau saya hadapi masalah, kalau saya udah bilang gak kuat, pasti Tuhan tolong. Tapi kalau ini gak seturut dengan Tuhan, terus kita tetap jalani itu, ketika kita mengalami beban yang banyak, ketika kita merasa gak kuat, kok pasti akan jauh sama Tuhan. Engkau bilang,
kok akan marah sama Tuhan, tapi karena ini dari kata Tuhan, ini dari benak Tuhan, ini sesuai rencana Tuhan, akhirnya sampai sekarang saya terus berserah sama Tuhan. Saya percaya proses yang Tuhan kasih kepada saya, masalah yang Tuhan kasih kepada saya, sampai saya mungkin merasa nangis, merasa gak kuat, pasti saya terus dikuatkan sama Tuhan. Saya nggak pernah marah sama Tuhan. Ketika saya menangis di hadapan Tuhan, saya bilang, saya nggak kuat, saya nggak pernah marah sama Tuhan. Karena saya percaya ini proses dari Tuhan. Akhirnya terus berjalan, sampai terus bertambah. Akhirnya banyak sekali teman-teman dari sekolah saya mengikuti persekutuan saya sampai menjadi 45 jiwa. Sampai hari ini teman-teman saya yang ikut dari sekolah saya, khusus dari sekolah saya ada 45 jiwa. Saya hanya bilangin sama Tuhan, ini kuasa yang luar biasa, ini rencana yang luar biasa. Di umur yang saya masih muda, yaitu 15 tahun, saya sudah dipakai Tuhan untuk melayani teman-teman saya. Itu di luar pikiran saya, itu di luar hati saya. Tapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saya tetap melayani mereka. Saya bilang sama Tuhan pada waktu itu, ketika saya juga merasa down, saya bilang gini ke Tuhan, Tuhan, bagaimana cara mengubah mereka? Aku nggak bisa mengubah mereka, Tuhan. Karena nggak bisa mengubah mereka ke arah yang lebih benar, nggak bisa. Tapi Tuhan bicara dalam hati saya, tugasmu adalah memberitakan Injil, bukan merubah mereka. Yang merubah mereka itu adalah dirinya sendiri. Tugasmu sekarang adalah menciptakan kebaikan terus menciptakan apa yang Tuhan mau. Terus beri yang terbaik buat mereka, biar mereka terus mendengar. Mau mereka tidak mendengar, mau mereka mengabaikan apa yang Tuhan katakan, yang Engkau katakan, itu urusan mereka. Berubah tidak berubah itu dari diri sendiri, bukan dari dirinya saya. Itu yang Tuhan bilang kepada saya. Saya menangis di depan Tuhan. Saya bilang, oke, saya akan terus jalankan ini. Terus saya jalankan dengan hati yang sukacita, meskipun pada waktu itu pernah di detik dimana saya udah gak kuat lagi sama Tuhan. Saya bilang, saya kayak merasa gak kuat untuk baca firman Tuhan tiap hari, harus kasih inspirasi tema yang bagaimana. Pada waktu itu saya sudah gak kuat lagi, tapi Tuhan terus menguatkan saya. Tuhan bilang, temanmu itu butuh kamu. Tuhan bilang gitu, temanmu itu butuh kamu. Ayo jadi terang bagi mereka, begitu. Akhirnya saya terus jalani apa yang Tuhan mau. Dan pada suatu titik di mana saya punya Instagram ya, waktu itu Instagram persekutuan saya yaitu Grow with Jesus. Saya sudah upload lama video-video tentang persekutuan kami. Saya sudah upload lama. Saya upload terus tentang apa yang saya beritakan di Instagram itu Grow with Jesus. Dan suatu ketika saya punya kayak suatu inspirasi untuk saya buka aplikasi TikTok dan saya buka akun Grow with Jesus di situ. Saya iseng pertama, saya hanya iseng untuk masukin satu video tentang firman Tuhan yang saya sampaikan kepada teman-teman saya. Saya iseng, saya merasa ya udah, kalau misalnya ini nggak terkenal ataupun nggak FYP apapun, nggak banyak yang nonton, nggak apa-apa, itu bukan urusan saya. Saya pun secara pribadi nggak mau ya, kayak nggak ada keinginan untuk menambah jiwa sampai 100, nambah jiwa sampai 1000, nggak ada keinginan saya. Saya cuma berdoa, jiwa anggota yang masuk dalam persekutuan saya percaya itu dari Tuhan, dari keinginan hati, begitu. Akhirnya saya masukin satu video, dan tiba-tiba pada kemudian harinya, saya nggak buka lagi tuh akun TikTok Grow Jesus, saya nggak buka lagi. Tiba-tiba besoknya saya buka, banyak yang like, banyak yang share, banyak yang komen, aku mau join. Banyak yang komen, Kak, gimana sih cara joinnya? Saya nangis sama Tuhan. Saya merasa, Tuhan kok kasih jiwa yang lebih banyak lagi. Tuhan kasih kepercayaan kepada saya yang lebih besar, gitu. Saya masih di usia yang muda. Saya masih di usia yang remaja. Pertama kali saya buka persekutuan Grow Jesus ini, saya masih umur 14. Dan saat ini pun saya masih umur 15. Tapi Tuhan kasih kepercayaan yang sungguh luar biasa menurut saya. Terus bertambah dari TikTok Grow with Jesus. Terus ketika saya masukin video, tiba-tiba terus bertambah. Banyak yang DM Instagram kami, Kak, saya ingin join, Kak, saya ingin join. Akhirnya dari situ saya buka ruang buat mereka masuk dalam persekutuan kami. Saya berdoa sama Tuhan, biarlah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau berapapun yang ada, mau itu 5 jiwa yang mau ikut, mau itu 100 orang yang ikut, saya terima Tuhan. Saya buka mereka, karena saya percaya mereka sedang membutuhkan family rohani ya, keluarga rohani yang saling menguatkan, keluarga rohani yang saling membawa dalam
kuatnya Tuhan begitu. Akhirnya pada waktu itu tiba-tiba rencana Tuhan yang luar biasa kepada hidup saya. Saya buka satu grup WA grup WA dan grup Instagram pada waktu itu, khusus Grow with Jesus, anggota Grow with Jesus di luar kota, di luar pulau. Terus bertambah dari 10 jiwa, terus bertambah menjadi 20 jiwa, terus bertambah menjadi 30, 40. Saya bilangin sama Tuhan, ini luar biasa Tuhan. Saya merasa ini adalah sesuatu yang gak pernah saya bayangin, gak pernah ada dalam kemauan saya, tapi Engkau pakai saya untuk melayani mereka. Terus bertambah jadi 100 jiwa. Pas di 100 jiwa itu, saya menangis lagi sama Tuhan. Saya bilang gini, apakah engkau mau bertambah jiwa ini, apakah engkau mentak di 100 ini? Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau izinkan saya melayani lebih dari 100 jiwa, saya siap. Saya siap apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup saya. Saya siap apa yang Tuhan mau beri kepada hidup saya. Mau mentok sampai 100 jiwa, mau sampai 1000 jiwa, saya layani mereka dengan sukacita. Akhirnya, ketika saya terus upload video saya dan terus viral, terus banyak yang DM Instagram kami untuk mau ikut, akhirnya sampai sekarang, teman-teman tahu, ada 500 jiwa lebih anggota Grow with Jesus sampai sekarang. Itu sungguh luar biasa menurut saya. Itu sungguh hal yang mengagetkan buat saya secara pribadi. 500 lebih jiwa sampai saat ini bisa ikut karena kasih Tuhan. Semua karena kehendak Tuhan, semua karena rencana Tuhan dalam hidup saya. Mereka bisa ikut, mereka bisa datang di Zoom yang saya beritakan firman Tuhan, Zoom yang saya beritakan tentang kebaikan Tuhan. Mereka bisa ikut, mereka bisa ketawa, mereka bisa rasakan hadirat Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Saya merasa, wow, itu 500 jiwa lebih Tuhan. Saya merasa, kenapa Tuhan mau kasih yang lebih kepada saya? Pertama, saya nggak pernah kebayang dan saya nggak pernah mau untuk terus bertambah jiwa. Nggak ada dalam pikiran saya. Yang saya ada, jiwa yang ikut pasti seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu. Tapi kalau sampai sore ini, udah 500 jiwa lebih. Dan bahkan terus bertambah yang DM, yang minta untuk, Kak, saya mau ikut, Kak, saya mau ikut. Dalam hati saya, emang firman yang saya beritakan itu menyentuh hati ya. Saya bilang gitu, sampai saya terpikir, Tuhan, emang yang saya beritakan firman itu, yang saya kirim video itu emang meneguhkan hati mereka ya. Saya sampai kayak gak merasa ini bukan saya gitu, sampai saya merasa ini yang beritakan firman ini bukan saya, tapi Tuhan tuh terus bilang kepada saya, engkau harus kuat, engkau harus terima apa yang Tuhan kasih, engkau harus terima rencana yang besar Tuhan ingin kasih kepada saya. Mungkin sampai sore ini, mereka yang bergabung di Grow with Jesus, persekutuan kami Grow with Jesus itu udah 500 lebih, itu semua karena kasih Tuhan. Bukan kemauan saya secara pribadi, bukan kemauan hidup saya. Saya pernah berpikir sama Tuhan, saya masih kecil. Apa mungkin mereka yang nantinya misalnya ikut Zoom, habis itu melihat muka saya yang masih muda, masih remaja, apa mereka nggak kaget Tuhan? Apa mereka merasa, aduh yang melayani kecil nih, keluar aja. Gitu, saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi emang Tuhan itu sungguh luar biasa. Mereka nggak berkurang, tapi mereka bertambah. Mereka malah terus ikut, terus bertambah sampai saat ini 500 lebih jiwa. Dan yang dahulu pengikut Instagram kami Grow with Jesus itu hanya 15, hanya 3, hanya 20, tapi sampai sekarang itu sudah 1000 lebih. Itu bukan karena saya, bukan karena keinginan saya ya, tapi karena Tuhan. Jadi sampai detik ini, saya hanya mengucap syukur sama Tuhan. Saya hanya bilang, apapun yang Tuhan mau pakai lagi sama saya, mungkin mau tambah jiwa saya, atau mungkin udah mentok sampai 500 lebih, gak apa-apa Tuhan. Yang penting saya bisa melayani mereka dengan sungguh-sungguh, saya bisa melayani mereka dengan Roh Kudus yang ada. Jadi, kalau saya bisa sampai hari ini, dan bisa memberi kesaksian yang luar biasa buat hidup saya, itu karena Tuhan, teman-teman. Jadi saya percaya, Tuhan juga punya rencana yang luar biasa buat kalian yang nonton malam hari ini. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang kita gak pernah bayangin. Saya gak pernah terbayang saya ada di titik ini. Saya gak pernah terbayang saya berada di titik di mana saya bisa melayani anak-anak Tuhan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari luar pulau, dari luar kota. Saya layani mereka yang mungkin lebih tua daripada saya. Atau mungkin ada yang lebih muda daripada saya, tapi saya layani mereka. Tuhan mempercayakan saya untuk saya melayani anak-anak Tuhan yang sekarang ini sedang membutuhkan Tuhan, itu luar biasa.
Dan kalau mungkin kalian bisa tahu, saya juga mendapat berkat yang luar biasa sama Tuhan. Tuhan kasih jiwa kepada saya, yaitu orang luar negeri. Pada hari ini udah 5 orang yang dari luar negeri. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau kasih yang luar biasa lagi sama saya? Saya menangis sama Tuhan. Ini adalah orang-orang dari luar negeri, bukan orang-orang dari luar kota. Saya melayani mereka dengan kemauan yang mereka mau, mungkin jam yang berbeda dengan Indonesia, dengan waktu yang berbeda, mungkin beda 2 jam, 3 jam. Tapi kalau mereka mau dengan keinginan hati mereka, itu luar biasa. Itu sungguh luar biasa menurut saya. Ada 5 orang yang dari luar negeri. Menurut saya Tuhan tuh pakai saya yang dengan besar. Tuhan pakai saya dengan kuasa yang luar biasa. Dan sampai hari ini saya percaya Tuhan akan pakai saya lebih lagi. Saya percaya sampai hari ini Tuhan akan pakai saya lebih luar biasa lagi. Gitu teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa bingung, mungkin merasa takut, mungkin merasa Tuhan nggak mampu, kenapa saya merasa ada di titik ini? Saya bilang, terus berdoa sama Tuhan. Tuhan itu udah punya rencana buat kita secara masing-masing. Tuhan udah punya rencana yang luar biasa buat kita secara masing-masing. Mungkin engkau nggak tahu rencana Tuhan itu buat kalian, buat kalian tuh apa sih? Mungkin rencana yang Tuhan, berkat yang Tuhan kasih buat kalian hari ini, besok, ke depannya, itu apa sih? Engkau nggak tahu. Tapi saya percaya berkat yang Tuhan kasih kepada kita tuh berkat yang besar, berkat yang mungkin engkau anggap kecil menurut kalian. Tuhan nggak, yang mungkin dalam pikiran kalian, ya Tuhan nggak kiralah kasih ini kepada saya, nggak kira Tuhan kasih ini kepada saya. Tapi saya bilang Tuhan itu akan kasih yang besar buat kalian. Jadi teruslah dekat sama Tuhan, terus setia sama Tuhan, terus ambil waktu sama Tuhan. Saya percaya kita semua bisa diangkat sama Tuhan, karena Tuhan itu butuh kalian malam hari ini. Tuhan butuh teman-teman malam hari ini, saudara-saudara yang nonton malam hari ini. Tuhan butuh anak-anak Tuhan untuk menerangi dunia. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana iblis bisa pakai kita untuk dunia. Tapi Tuhan hari ini bilang, Tuhan tuh butuh kalian, saudara-saudara. Tuhan butuh kesaksian kalian. Tuhan butuh apa yang ada dalam hati kalian. Tuhan butuh kalian untuk bisa menjadi terang buat dunia. Begitu teman-teman. Dan satu ayat yang mungkin meneguhkan saya dalam setiap kehidupan saya, meneguhkan kehidupan saya secara pribadi, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, saya bisa baca. 1 Timotius 4 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu ayat yang malam hari ini, yang sore hari ini Tuhan kasih kepada saya dan Tuhan kasih kepada kalian. Mungkin kau masih merasa kau muda, atau mungkin kau masih merasa aku udah tua, tapi Tuhan tuh mau pakai kalian. Tuhan mau pakai kalian dalam perkataan kalian, dalam tingkah laku kalian, teman-teman, saudara-saudara. Jadi percaya kalian semua yang mungkin nonton sore hari ini, Tuhan bisa pakai kalian, Tuhan akan pakai kalian lebih lagi. Jadi gak usah takut dengan situasi yang hari ini terjadi. Gak usah kecewa sama Tuhan, karena Tuhan punya hal yang luar biasa kepada kalian. Ya itulah kesaksian yang mungkin singkat atau mungkin panjang ya. Inilah kesaksian saya secara pribadi. Semoga bisa meneguhkan kalian lah ya. Semoga bisa meneguhkan teman-teman yang ada malam hari ini. Ya, mungkin kalian juga ingin rindu untuk ingin mempunyai suatu keinginan untuk semakin dekat sama Tuhan. Kalian bisa sama-sama untuk berjoin sama kami di persekutuan Grow with Jesus. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua teman-teman. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Nanti mungkin bisa kirim sama saya untuk join link di komunitas kalian itu gimana, nanti biar saya tambahkan di deskripsi ini, nanti kan bisa nanti. Ya, soalnya mungkin teman-teman yang bisa bergabung, yang punya kerinduan dari hatinya sendiri bisa. Iya, soalnya saya lihat ini kalian naikkan juga di TikTok ya. Saya baru lihat Instagram. Iya, kita lagi live di TikTok kami yaitu Grow with Jesus. Iya, nanti teman-teman yang lain mungkin bisa lah kalau mau join. Soalnya saya pun kenal sama Kiran ini kan dari TikTok juga kan itu ya. Ya, kemarin kita kenal dari TikTok. Saya dari TikTok rohani, TikTok itu juga sih. Saya juga udah jarang aktif lagi kemarin, soalnya masih sibuk juga.
Ini sebenarnya juga sih nggak bisa live kian sebenarnya hari ini karena lagi kurang enak badan, cuman ya saya paksakan juga. Kan suaranya kedengaran kan kayak kayak suara-suara sakit gitu. Iya, iya. Akhirnya Tuhan yang sembuhkan. Ya, ini karena untuk pelayanan juga makanya dimaksimalkan sih. Soalnya tadi siang juga habis live juga kan bahas Christopher tapi Heru bahas Raditya Uluan almarhum. Maunya semangat beliau ya menular lah kekeren ini ya biar bisa jadi contoh. Ya, puji amin, amin. Jadi kalau boleh tahu itu sekarang Grow with Jesus itu kapan sih kamu membuat itu? Tahun Pada waktu berapa? tahun kemarin. Oh, Tahun masih 2020 kemarin. bulan ke-10. Bulan 10. Itu awalnya keren kok bisa bentuk itu gimana sih awalnya? Pertama iseng-iseng atau gimana sih? Bukan iseng-iseng ya. Secara pribadi gak ada keinginan. Secara pribadi gak ada kemungkinan. Gak ada untuk terbayang untuk buka, gak ada. Karena gak ada mungkin kayak keinginan apa ya untuk jadi kayak membawa firman buat mereka, gak ada. Tapi karena hati aja sih, kayak Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Gitu aja. Oh, luar biasa ya. Puji Tuhan. Tapi keren juga luar biasa sih kan papa sama mamanya kan gembala sidang ya. Oh iya. Jadi kalau boleh tahu berapa bersaudara nih? 3 bersaudara dan saya anak yang paling terakhir. Oh, anak bontot ya. Iya, benar. Tapi puji Tuhan luar biasa sih. Karena jarang yang usia masih muda jarang sih mau untuk memberikan diri untuk pelayanan kan gitu. Ya, karena saya aja jujur baru percaya maksudnya baru dekat sama Tuhan gitu sih 2017. Padahal sebenarnya saya itu dari kecil memang Kristen cuman karena kehidupan anak muda ya dulu bandel luar biasa lah. Tapi 2017 stop di situ, Tuhan panggil sekolah teologi. Makanya kalau orang dengar pun dipikir yang belum kenal saya mungkin kan wah luar biasa kamu bisa sekolah teologi. Padahal itu semuanya prosesnya panjang. Kalau kayak kalian kan memang dari sekarang kan udah rajin pelayanan kan gitu. Mungkin di gereja juga udah bantu-bantu pelayanan lah ya. Iya. Pelayanan sekolah minggu mungkin kaum muda. Iya. Ya memang rencana Tuhan buat kita secara pribadi demi pribadi ya pasti beda-beda. Tergantung kita mau ikut jalannya Tuhan atau tidak. Ya, tergantung kita lagi sih. Asalkan kita tempatkan Tuhan lah di depan, jangan kita yang di depan kan gitu. Kalau kita yang di depan berarti kita yang nuntun Tuhan kan, kebalik kan. Kalau Tuhan yang di depan kan Tuhan yang nuntun kita. Oke. Nah jadi Grow with Jesus ini kemarin ada grupnya di Telegram atau di WA ya? Grupnya ada di Instagram sama ada di WA. Oh di WA, Telegram belum ya? Di Telegram nggak kalian buat? Belum. Ini sama admin yang untuk buka grup yang Telegram atau masih di WA aja atau di Instagram. Oh, jadi kira-kira sekarang udah berapa nih yang aktif di situ? Yang seluruhnya sudah 500 lebih jiwa untuk Tuhan kasih kepercayaan kepada saya. Jadi tiap hari Selasa 2 minggu sekali itu kita mengadakan Zoom. Zoom. 500 sudah sangat luar biasa ya. Saya dengar pun tadi ada dari luar negeri ya. Ya, puji Tuhan baru-baru ini ada dari luar negeri terus bertambah udah 5 jiwa ya dari luar negeri, 4 dari Malaysia, 1 dari Prancis. Ya, dari Tuhan Yesus lah. Luar biasa. Hadiah berarti dari mereka Tuhan itu Yesus. Kalau Zoom ikut juga kadang mereka. Iya. Tapi mungkin nggak semuanya, mungkin pasti ada yang ada tugas lah, ada keperluan lain gitu. Iya sih, wajar sih kayak gitu karena di dalam grup banyak pun orangnya cuman kan pasti beberapa ada kesibukan kan gitu, nggak semua yang on time. Pasti ada waktu-waktu tertentu kan. Berarti 2 kali seminggu ibadahnya. Iya benar.
Itu Tiap kalau hari boleh tahu Selasa setiap hari Selasa dan jam jam 8 malam waktu Indonesia Barat. oh ini ada Ferry nih. Ferry mau nanya mungkin sabar tadi. Begitu. Oke, Oh saudara gitu. Ferry ini mau bertanya mungkin langsung aja. Mic-nya dibuka dulu mic-nya. Jangan di unmute. Oke. Oke. Ini siapa tadi namanya? Karen ya? Karen. Keren. Oke. Aku mau tanya nih Karen. Ini kan masih Ya. usia 15 tahun kan? Ini usia masih 15 tahun. Yes. Nah, kenapa Aaron lebih memilih melayani Tuhan daripada bermain? Nah, padahal umur anak zaman sekarang umur 15 tahun, apalagi di zaman-zaman kayak gini, ya anak-anak lebih suka main gadget, nongkrong sana sini atau Yes. pergi-pergi lah. Oke. Kenapa gitu? Oke. ya, puji Tuhan. Terima kasih ya pertanyaannya. Mungkin ya didikan orang tua saya tuh jarang untuk ngajak, mungkin gimana ya, orang tua saya tuh jarang untuk membolehkan anak-anaknya untuk keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman di luar jam sekolah ya, pastinya kayak bermain bertemu dengan teman. Orang tua saya jarang memperbolehkan saya dan kakak-kakak saya mungkin ya. Jadi kayak merasa kita tuh kayak anak rumahan ya, emang anak rumah aja, bener-bener di rumah aja, kayak kegiatan kita di rumah aja. Dan selain itu, kenapa sih saya lebih mementingkan saya untuk mengurus jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada saya daripada saya bermain dengan teman-teman saya? Karena itu keinginan hati saya secara pribadi, keinginan hati yang Tuhan kasih kepada saya. Itu karena panggilan Tuhan ya, mungkin ya, panggilan Tuhan kepada saya. Jadi kalau misalnya itu bukan panggilan Tuhan ya, saya mungkin bosan melayani, saya mungkin bosan baca Alkitab, cari tema yang banyak, bosan. Tapi karena hanya panggilan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang luar biasa, kayak menjamah hati saya lah untuk harus melayani gitu. Jadi mungkin saya ingin ya untuk kayak keluar rumah, cari pertemanan yang mungkin banyak teman, pasti kan kita happy, pasti kita ya lebih senang sama teman daripada kita baca Alkitab, pasti kan ya. Tapi ya karena Tuhan mau yang beda sama saya, karena juga yang luar biasa kepada orang tua saya. Mungkin dulu saya merasa, aduh kenapa sih orang tua saya kayak melarang saya untuk ketemu teman, melarang saya untuk berjumpa dengan teman, habis itu pulang sampai malam, pulang sampai sore ya. Mungkin ada yang orang tua saya mau karena saya lebih jangan anaknya untuk gimana ya, untuk anaknya itu jatuh karena pergaulan mungkin ya, untuk anaknya tidak, mungkin lebih mementingkan teman daripada mementingkan Tuhannya begitu. Jadi itu sih plusnya dari orang tua saya, dan plusnya ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, pasti kita nggak akan bosan untuk terus baca Alkitab, untuk terus melayani buat Tuhan Yesus. Begitu. Terima kasih. Gitu ya. Nah, Iya. aku mau tanya satu lagi. Ada lagi mau pertanyaan. Nah, ini. Kenapa kamu yakin bahwasannya kamu di umur ini kamu dipanggil Tuhan? Secara aku tobatan itu 2000. Aku aja ya, sama kayak Roy juga ini sebenarnya. Satu jalan juga dulu, sama Bandar juga ya. Saya juga sekarang sekolah teologi. Nah, saya bertobat aja 2018. Itu baru kenal Tuhan. Itu belum sungguh-sungguh, masih main-main. Masih lari juga dari panggilan gitu. Nah, kamu kenapa bisa yakin masih di umur 15 tahun kayak pikirannya terpaku satu itu mau melayani gitu? Ya, terima kasih. Ya, awalnya secara pribadi ada pikiran ya untuk, dan gak ada hati saya untuk melayani. Oh, di umur ini saya buka persekutuan lah. Di umur ini kayak ini Tuhan harus panggil saya, harus saya melayani, gak ada. Tapi kenapa sih saya percaya ini kayak panggilan Tuhan? Kenapa saya percaya ini kayak yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Karena pada waktu itu tahun lalu pada bulan yang ke-10 Oktober itu, terus kayak Tuhan tuh berbicara dalam hati saya, ayo teman-temanmu tuh butuh kamu gitu, teman-temanmu tuh sedang butuh kamu untuk engkau ya saling menguatkan satu sama lain gitu, saling berbicara tentang kesaksian Tuhan Yesus gitu. Dan waktu itu mungkin saya juga gak percaya ini dari Tuhan Yesus, nggak mungkin karena Tuhan Yesus tiba-tiba panggil saya aja awalnya ya mungkin
anak hamba Tuhan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ya itu benar. Tapi saya nggak ada benar-benar untuk aku harus gini nih dekat sama Tuhan, benar-benar dekat sama Tuhan tuh saya bisa jadi penginjil, bisa jadi menyampaikan firman Tuhan, nggak ada. Cuma karena Tuhan gitu loh, Tuhan kasih hati kepada saya, berbicara kepada diri saya gitu. Dan pada waktu itu saya juga bilang sama Tuhan, ini dari Tuhan kan, ini dari Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan begini kan, waktu yang tadi saya bicara, dan tadi saya cerita, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau mungkin ini nggak seturut dengan kehendak Tuhan, berhenti mulai dari sekarang, saya nggak apa-apa, saya seneng gitu. Karena saya merasa pada waktu itu saya kayak merasa beban gitu, harus baca Alkitab pasti, tapi kayak cari tema yang bagus. Terus saya juga berdoa ya, kalau ini seizin Tuhan, ya saya jalanin itu. Ya tiba-tiba Tuhan kasih ayat itu pada waktu itu kan, Filipi 1 ayat 5-6. Begitu. Luar biasa. Ada lagi Ferry. Mungkin abang yang di samping itu, Bang John. Ya, bentar ya, sedikit saya tambahkan. Jadi sebenarnya Ferry ini dengan saya ini sebenarnya ya sama-sama bandel juga sih dulu. Kami kalau dilihat satu marga kan, kayak ibarat, tapi nggak diikanin keluarga, cuman satu marga aja. Cuman kami dulu itu sama-sama bandel. Jadi nanti lain kali pun saya undang juga kan di sini. Cuman nanti lain kali lah. Karena kami dulu itu sama-sama bandel, tapi Tuhan panggil kami sekolah STT. Nah kalau Ferin juga dulu backgroundnya bandel sekali, bahkan melawan guru, bahkan sampai pernah mukuli guru. Kalau saya dulu itu cabut, nomor 1, balap liar, dunia malam, semua ada saya jalani. Cuman ya 2017 saya dipanggil Tuhan. Nah kalau Ferry 2018, jadi kami beda setahun. Nah ya ini mungkin ini Kak John nih, ini Kak John ini founder dari Generasi Berkualitas juga nih. Mungkin ada mau ditanya Kak, silakan. Iya, saya mau menanyakan saudari Karen bahwa itu apa yang menjadi passionmu untuk melayani generasi ini? Apa yang membuat kamu semangat dan yakin bahwa itu panggilanmu? Yes, puji Tuhan, terima kasih Kak. Pertanyaannya luar biasa. Kenapa sih saya mau harus panggilan Tuhan? Kenapa saya harus jalani bukan fashion saya ya, karena saya tadi bilang nggak ada keinginan, nggak ada kemauan untuk melayani Tuhan, nggak ada ya. Jadi fashion saya tuh bukan untuk melayani Tuhan, tapi cuma karena panggilan Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, kita nggak akan cepat jatuh, kita nggak akan cepat merasa bosan untuk melayani Tuhan, begitu. Kayak seorang pendeta mungkin, seorang pastor, seorang gembala sidang. Kenapa mereka sampai saat ini bisa setia melayani jemaat-jemaat yang mungkin hanya 5 orang, yang mungkin 1000 jiwa? Karena mereka udah dituntut sama Tuhan, harus setia, harus melayani domba-domba yang ada berapa puluh ribu jiwa. Dan saya pegang itu sama Tuhan. Saya percaya kalau saya setia sama Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya nggak pernah bosan untuk melayani anak-anak Tuhan yang ingin bergabung di persekutuan kami. Gitu Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi ya. Yang namanya manusia akan seperti kita, dalam melayani pasti ada yang namanya titik jenuh atau titik bosan. Ya, saya bertanya, apakah Karen pernah mengalami itu? Kalau pernah, apa yang Karen lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, pernah banget ya. Kayak yang tadi saya cerita, saya pernah nangis sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya nggak kuat. Soalnya mesti ya, selesai sekolah online, saya harus belajar firman kan, harus apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya kasih kepada teman-teman saya, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada saya mengeluh sama Tuhan. Saya bilang, aku pingin berhenti gitu loh, aku pingin berhenti di pelayanan ini. Pada waktu itu jiwanya mungkin masih 30-an, saya bilang gitu sama Tuhan. Karen nggak kuat Tuhan, Karen nggak mampu untuk melayani mereka, Karen nggak mampu untuk belajar firman gitu. Akhirnya karena saya bicara lagi sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan bahwa saya jujur sama Tuhan lah ya, jujur sama Tuhan nggak mampu, jujur sama Tuhan kayak nggak kuat, udah pingin berhenti, udah pingin keluar, udahlah nggak usah lagi. Tapi karena Tuhan selalu menguatkan hati saya, Tuhan selalu bilang kau harus kuat. Karena Tuhan bilang bahwa anak-anak Tuhan itu sedang dibutuhkan sama Tuhan hari-hari ini untuk jadi terang.
gitu. Jadi harus dekatkan terus sama Tuhan sih. Harus berdoa, harus jujur lah sama Tuhan. Kalau misalnya mungkin kamu hari ini banyak beban, mungkin saudara-saudara banyak beban, banyak pikiran, bilang sama Tuhan, jujur sama Tuhan, nggak kuat, ya nggak kuat. Kalau mungkin percaya kuat, sejujurlah sama Tuhan, saya kuat jalan ini, begitu. Oke, dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Oke, mungkin ini Bang Nafa ini tadi mau tanya dia, cuman nggak jadi. Iya, maaf ya, tadi ada customer. Saya sambil jualan. Iya, Karen, kalau sesuatu yang positif begini kan kita senang dan perlu tahu juga nih orang tuanya kalau nggak keberatan. Karen anaknya pendeta siapa sih? Bapaknya? Anak pendeta Bung Kana, GPDI Siloam Maesan Bondowoso. Oh, GPDI Bondowoso, Pak Bung Kana ya? Yes, Pak Naufi Bung Kana. Suaranya putus-putus. Jadi ini di Bondowoso ya sekarang ya, bukan Jakarta ya? Ya, sekarang di rumah, di Bondowoso tepatnya. Oke. Memang luar biasa kalau anak muda sudah dipakai Tuhan. Berarti waktu masa mudanya, waktu masih bayi juga udah istilahnya udah dikelilingi dengan firman ya, namanya hamba Tuhan. By the way, saya juga anak pendeta. Oh, yes, puji Tuhan. Ya, Tapi saya nggak semudah Karen melayaninya, udah tua. Udah jatuh bangun ya, dulu udah kapok, udah Ya. digebukin sama manusia, sama orang tuh kayak si Roy kali itu. Udah ada baru nyerah. Ya, Bang Nafa ini luar biasa kesaksiannya. Gitu. ya. Bukan saya. Ya, Tuhan Tuhan bisa Yesusnya. Tuhan bisa pakai orang yang mungkin jauh sama Tuhan bisa lagi dekat sama Tuhan. Ya emang dulu saya secara pribadi adalah anak mujizat ya. Anak mujizat. Saya dari lahir itu jantung saya itu bocor. Jantung saya diceritakan sama orang tua saya, jantung saya itu bocor. Tapi karena mujizat Tuhan, karena doa orang tua saya, karena orang tua saya selalu berserah sama Tuhan, saya akhirnya mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Dari kecil itu saya sembuh dari jantung bocor pada waktu itu tanpa operasi. Gitu. Itu yang luar biasa sih. Oh, haleluya. Cepat ya. Gitu ya. Jadi memang mungkin sudah dipersiapkan juga ya sama papa mamanya ya. Kalau mama saya jujur nggak pernah maksa anak-anaknya ya sih, nggak pernah maksa anaknya untuk jadi pengganti di gereja ini, untuk jadi seorang hamba Tuhan, jadi penginjil, nggak pernah. Pokoknya harus takut sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih yang terbaik buat kamu. Gitu. Iya, mungkin Bang Nafa ada lagi yang mau ditanyakan. Iya betul. Terus kalau boleh tahu, Karen kan iya, kan pelayanan lakukan nggak sendirian ya. Itu bagaimana tuh membuat timnya menjadi solid seperti itu ya, timnya? Saya pengen tahu sekali. Ya, pertama-tama mungkin bukan apa ya, bukan pendiri sama-sama, bukan. Tapi kan awal mulanya secara pribadi saya terlebih dahulu menyerahkan diri saya untuk buka suatu persekutuan. Akhirnya saya mengajak teman-teman saya yang mungkin punya inspirasi kayak inspirasi lah, kayak harus begini, kayak inspirasi untuk grupnya apa dibuat gini ya grupnya. Sekarang kan kita kan masa nggak, kita secara pribadi nggak bisa kerja sendiri lah, apalagi kayak maksudnya buat sesuatu ngedit ataupun apapun itu kayak inspirasi buat anak-anak muda. Jadi kayak saya ngajak lah salah satu teman-teman saya, nggak banyak banget ya, karena kalau banyak pasti ribet juga ya, pemikirannya pasti beda-beda, jadi saya nggak banyak juga, jadi yang saya percayakan saja lah. Ada berapa orang timnya? Mungkin sama saya 6 ya.
Wow, 6 netizennya sampai 500 ya, jadi 10% kurang lebih ya. Itu kan pelayanan online ya. Iya. Ini agak pribadi tapi saya juga perlu tahu karena saya juga punya tim. Saya berharap tim saya mendengarkan ini supaya bisa meniru apa yang baik dari Karen. Kan nggak ada bayaran kan atau PK-nya kan? Bagaimana mereka mau kerja nggak ada PK-nya? Oh iya, karena saya ngajak mereka teman-teman dekat ya, bukan teman yang jauh, nggak teman-teman yang dekat. Ya saya cuma bilang kalian di sini melayani gitu loh. Jadi kalian tetap harus baca firman, harus ngaji, berdoa harus rajin. Kita nggak ada bayar ya, nggak ada bayar, nggak ada untuk saya gaji mereka, nggak ada. Karena itu juga kemauan mereka secara pribadi mungkin ya, tergerak. Jadi kalau mungkin sampai saat ini mereka tetap setia untuk ya jadi pendamping saya, menguatkan saya gitu ya, harus bagaimana gitu. Ya udah sih, karena kasih Tuhan aja. Jadi nggak ada bayaran, saya nggak pernah gaji mereka. Saya juga belum ada duit ya lagi pula, belum ada penghasilan. Gitu. Tapi kalau di YouTube sudah ada iklan, sudah mulai kali ya, ada pemasukan. Iya, kita belum buat YouTube sih. Secara pribadi kita baru buat TikTok aja. Oh, baru TikTok ya. Jadi itu saya bisa ambil kesimpulan kesatuan hati kalian ya, timnya yang solid ya. Bagaimana cara membuat kalian bisa sehati begitu? Apa ada doa khusus, pertemuan khusus, jam doa khusus, berenam harus kumpul gitu? Saya cuma bilang kepada mereka, kan tadi saya cerita kalian melayani. Meski kalian melayani nggak tatap muka, tapi kalian melayani mereka. Mungkin yang nyampein firman bukan kalian, tapi saya. Tapi kalian tetap melayani dengan cara melayani mungkin nggak dilihat orang, mungkin nggak dilihat yang orang mau gitu. Tapi kalian harus terus dekatkan diri pada Tuhan. Karena pelayanan sekecil apapun yang kalian layani, kalau sesuai dengan hati, Tuhan akan pakai kalian lebih besar lagi. Jadi kalau karena Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus, setiap mungkin ada usulan apa, kita terima gitu. Gak ada, sampai hari ini pun gak ada komplain, gak ada debat-debat, gak ada. Tetap tenang-tenang saja. Haleluya. Tetap bertahan ya, terus ya, sampai nanti pelayanannya melebar ke Jakarta dan seluruh dunia ya. God bless you, Karen. Terima kasih, Bang Roy. Oke, Bang Nafa. Ya, mungkin lain kali nih kita bisa lah kolaborasi nih dengan Kak John, dengan Karen ini, nanti kita ibadah gabungan kan bisa lah mungkin nanti ya, anak-anak muda. Keren. Nah, itu biar kayak sesuai dengan nama keren ini kan. Jadi keren kita gabung nanti. Nah, saya kebetulan juga kan ada itu. Saya buat kemarin Be Live in God kan, yang dari TikTok, yang rohani TikTok kemarin yang saya chat Karen kemarin kan, dari situ. Ada juga, jadi nanti lain kali kita buat gabungan kan, Grow with Jesus, Be Live in God sama generasi berkualitas. So, wah, ini luar biasa nih kita anak muda. Jadi nanti kita bisa adakan waktu lagi itu sekali-sekali, entah sekali sebulan kita buat gabungan, terus sekali-sekali kita nanti live TikTok atau live dari mana, dari Instagram kan bisa nanti. Ya, mungkin Kak John ada lagi nih yang mau disampaikan atau bertanya lagi? Untuk sementara belum sih. Masih nyimak dulu aja. Iya, saya juga soalnya masih terkagum, maksudnya gini loh, sesuai dengan namanya Karen ini, maksudnya dia keren gitu orangnya, karena seperti yang kita pahami untuk saat ini kan, apalagi zaman-zaman sekarang, perkembangan anak muda pasti gengsi kan, kalau kita baik itu pasti gengsi, karena zaman saya dulu aja waktu saya SMP tuh, saya bandel itu udah mulai dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD saya udah mulai kenal rokok, bandel, minum, apalagi saya di Medan, di kotanya. Nah, kalau kita mungkin teman-teman yang lain, mungkin Bang Nafa kan dia orang Batak juga, mungkin tahu kayak mana orang Medan, apalagi suku Batak, itu pasti dididik kuat, dididik keras, apalagi kalau hidup di kota kan. Nah, kebetulan saya juga dari SD sudah bandel, sudah kenal dunia luar. Makanya saya sangat salut dengan Karen ini, karena dia usia 15 tahun loh. Sedangkan saya dipanggil Tuhan itu bertobat 2017, tahun 98. Itu umur sekitaran udah 18 tahunan baru saya bertobat. Itu pun kemarin sama kayak yang dibilang Ferry, awal-awal masih dalam tanda kutip masih belum sungguh-sungguh.
Karena kan nggak mudah kan berbalik 180 derajat kan, itu nggak mudah. Karena saya yang dulunya sangat bandal, terus tiba-tiba saya digerakkan oleh gembala saya digerakkan terus dibilang ke saya, kamu mau sekolah teologi. Itu pasti kan nggak mudah kan, apalagi kalau kalau seperti saya ini backgroundnya ya dibilang dulu cukup keras. Makanya sampai sekarang rata-rata kayak teman-teman saya, kayak adik-adik kelas, bahkan sebaya-sebaya saya masih banyak yang nggak percaya kalau saya ini udah sekolah teologi, udah berubah. Makanya ini sekarang mereka baru banyak mereka lihat. Makanya saya bilang kan, cobalah kalian tonton live. Kalau nonton live pasti tahu lah, biar mereka pikir saya nggak bohong kan gitu. Makanya saya juga biar Karen ini sebenarnya jadi motivasi gitu buat anak-anak yang lain. Karena jangan gunakan hidup itu sembarangan kan gitu. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan kan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik kan gitu. Nah, seperti yang Karen bilang tadi pun kan, nggak ada seperti yang ditanya Bang Nafa tadi, ada dikasih PK atau enggak. Sebenarnya itu kan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Saya bacakan dulu sebentar ya. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, berarti yang perlu kita garis bawahi di sini kan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi yang seperti yang ditanya Bang Nafa tadi sebenarnya sih itu biar jadi motivasi kan gitu. Maksudnya kadang orang dalam tanda kutip kan banyak pelayanan itu untuk menghasilkan. Nah, jadi sebelum seminggu yang lalu mungkin kalau tidak salah itu yang saya sharing dengan Pastor Christopher Tapiheru, karena dia mengatakan orang banyak tanda kutip kalau udah terkenal pasti dia pelayanan maunya yang mewah, yang kalau dipanggil ke hotel yang VIP. Nah, kalau kita melihat secara kasat mata kan nggak mudah sebenarnya seperti itu. Salah satunya contohnya yang kemarin panutan, termasuk panutan kita semua anak muda, Pastor Raditya Uluwan yang meninggal. Kita lihat sangat luar biasa, dunia Indonesia berduka, bahkan mungkin internasional juga berduka mungkin. Karena dia sangat kita lihat, jadi kita ini sebenarnya bisa jadi penerus-penerus dari beliau kan begitu. Apalagi kita masih muda ini, kita lihat, kita teruskan bagaimana perjuangan beliau. Karena dia bilang yang berapa kata itu jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma ya kan. Itu cuman beberapa kata loh, tapi maknanya sangat mendalam sekali. Karena gini ya, seperti kesaksian dari Karen tadi, dulu saya sebenarnya sih, ya sebenarnya saya senang juga. Karena senangnya begini, saya dulu bandel, maksudnya saya jadi ada kesaksian hidup gitu. Jadi kalau saya bersaksi sama teman-teman itu, jadi udah paham lah, udah bisa cerita bagaimana kalian saya dulu, bagaimana saya dulu bandelnya. Ya mungkin kemarin juga saya dengan Ferry juga pernah sih live di gereja YouTube, atau juga kalau mau lihat di channel Hidup Untuk Bersaksi, ya saya juga udah pernah bersaksi. Makanya itu jadi membagikan ke orang lain gitu, berdampak. Karena kan pelayanan itu kan nggak mesti kita pelayanan di gereja, nggak mesti seperti yang dibilang tadi, nggak mesti kita pelayanan itu main musik atau WL atau firman Tuhan. Karena kembali lagi, kalau kita melakukan semuanya untuk Tuhan, itu udah pelayanan kemarin kata Pastor Christopher. Asalkan untuk Tuhan, itu sudah pelayanan. Tapi kalau kita cuman mau dianggap aja, kita cuman mau dipandang orang keren, mau dipandang orang, wah ini luar biasa, ini orang baik, ini pasti dia taat ibadah, kan untuk apa? Kalau kita cuman mau pujian dari manusia, berarti itu bukan pelayanan. Karena berapa hari yang lalu juga saya ada sharing juga dengan salah satu pendeta di Jakarta. Dia juga bilang gini, pelayan itu belum tentu mempunyai hati melayani. Tapi kalau hati melayani, pasti sudah tentu pelayan. Kenapa? Karena pelayan, kita bilang pelayan ya, tapi kembali lagi dia motivasinya apa? Kalau hatinya nggak melayani, tapi dia pelayanan, kan percuma. Berarti dia seperti anak muda sekarang kita lihat ya, banyak yang pintar main musik misalnya tuh, yang pintar main musik, kadang dia cuma mau pamer supaya dia dapat jodoh, supaya orang memuji dia ya kan, wah luar biasa, terus keren gini-gini. Nah itu kan berarti tujuan dia, motivasi dia kan beda kan, bukan untuk pelayanan. Tapi kalau hati melayani, meskipun dia nggak pintar main musik, nggak pintar ngomong, jujur saya juga dulu nggak pintar ngomong, takut, bahkan doa aja dulu saya nggak bisa loh, doa nggak bisa, baca Alkitab aja nggak pernah. Tapi ya itu kembali kan saya minta sama Tuhan petunjuk, sebab kata Yeremia juga bilang kan, Yeremia 1:7 kan dibilang dia kan nggak mampu katanya, biarpun masih muda. Tapi Tuhan bilang apa kan, Tuhan pasti kasih kemampuan kan, biarpun kamu masih muda, tapi kamu harus jadi teladan. Sama seperti ayat yang Karen bilang tadi, itu juga salah satu
ayat favorit saya juga yang 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu masih muda. Jadilah teladan. Nah, itu jadi teladan dalam setiap kesetiaanmu, kasihmu, perkataanmu, kesucianmu. Itu sebenarnya yang harus kita hidupi. Karena dalam kehidupan kita sekarang ini kita kan nggak tahu kapan kita mau dipanggil kan. Makanya banyak anak-anak muda, jujur saya juga dulu gitu loh. Saya juga dulu gitu. Untuk apa saya baik, kan umur masih panjang, masih muda. Dulu saya berpikiran seperti ini, saya tunggu udah tua aja lah, tunggu udah mau mati baru saya bertobat. Saya dulu pernah berpikiran seperti itu. Nanti tunggu udah sakit gitu kan, udah sekarat baru berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni. Karena saya berpikiran dulu seperti ini, yang disalib di sebelah Tuhan, dia kan di situ kan dia bilang percaya kan, terus Tuhan bawa dia bersama-sama dengan dia kan. Waktu salib itu kan mereka bertiga kan, yang di sebelah kanannya itu kan dia bilang percaya sama Tuhan. Nah dia kan dibawa bersama, nah kamu akan bersama-sama dengan aku katanya. Nah saya berpikiran seperti itu. Ini orang ini aja yang nggak kenal Tuhan, terus pas dia disalibkan gitu, terus dia bilang percaya sama Tuhan, dia langsung diselamatkan. Nah saya dulu sempat berpikiran seperti itu, cuman kembali lagi itu semua pemahaman, pemikiran-pemikiran yang salah kan gitu. Nah jadi untuk sekarang ya kita anak-anak muda ini kita bisa lihat contoh lah, teladan. Karena saya dari awal Pastor Raditya kemarin bertobat, dari awal saya mengikuti dia karena dia termasuk orang yang humble loh, humble, jujur, dia nggak mau bohong. Seperti itu tadi kami podcast dengan Michael Howard, dia bilang dia itu walaupun cuman followers yang 2000 atau 1000 atau ratusan, tapi kalau ngajak live bareng sama dia mau loh. Padahal Pastor Raditya itu almarhum itu kita lihat Instagramnya sudah centang biru kan, pasti otomatis gengsi dong. Kalau memang dia mau lihat secara manusianya kan pasti gengsi dong dia kan. Tapi kita lihat lagi dia untuk pelayanan. Nah, jujur sebenarnya kemarin saya udah komunikasi sama Pastor Christopher. Saya bilang kemarin kalau udah sembuh kian rencananya saya mau podcast kian bareng sama almarhum kemarin. Cuman Tuhan udah panggil duluan, Tuhan tidak izinkan ya. Mungkin itu jalan Tuhan, jalan yang terbaik kan. Karena saya salut dengan mereka, dengan Pastor Christopher, dengan almarhum Raditya Oluwan. Mereka itu hamba Tuhan yang humble sekali. Karena tidak mudah loh kita temukan seperti itu. Jujur saya dulu saya chat mereka dari Instagram, saya pikir nggak dibalas karena gengsi lah pasti mereka kan gitu. Tapi mereka balas, mereka jawab. Terus kemarin kami podcast, nah lain kali mungkin bisa kita nanti gabung, terus sekali-sekali kita suruh beliau Pastor Christopher sebagai pembicara untuk membimbing kita. Mana tahu nanti beliau kita bisa jadikan mentor kan gitu. Ya mungkin ini Ferry join lagi, ada mau ditanyakan lagi mungkin atau ngasih pemahaman tentang anak muda. Ini Ferry ini dia ambil jurusan STH loh di STT Batam. Kalau saya ambil PAK ya, saya nggak ambil STH. Oke, Ferry mungkin ada mau ditambahkan? Nah, saya mau tanya juga pesan maunya gini. Karen kasih pesan sama anak muda. Ada anak muda yang tanya gini, "Bang, kenapa sih kita sulit lepaskan perdagangan kita gitu kayak saya suka kali main HP sampai nggak bisa baca Alkitab. Kalau baca Alkitab itu ngantuk. Lebih enak main gadget dan lain-lain nih. Karen gimana cara melepaskan gitu?" Nah gitu dia. Supaya anak muda. Oke. Terima kasih Kak. Gimana sih buat kalian mungkin teman-teman yang masih muda ataupun udah tua ya, tapi masih susah lepasin HP-nya untuk baca Alkitab, masih susah untuk lebih punya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Pesan saya secara pribadi adalah engkau harus punya kebukaan hati buat Tuhan. Engkau harus buka hati buat Tuhan. Kalau engkau, saudara-saudara, teman-teman buka hati sama Tuhan, saya percaya kau gak akan bosan baca Alkitab. Kau gak akan bosan buka Alkitab, kau gak akan bosan renungin firman Tuhan tiap hari, kau gak akan bosan untuk selalu ambil persekutuan secara pribadi sama Tuhan, ambil waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan, kau gak akan bosan. Jadi, ayo kita bangun di hati kita untuk ambil sesuatu yang indah, cari sesuatu yang indah. Jangan hanya kita jadi anak Tuhan di mulut saja. Jangan hanya kita jadi anak Tuhan, tapi kita nggak pernah mengasihi Tuhan dengan cara kita berdoa. Kita nggak pernah mencintai Tuhan dengan cara kita berdoa. Itu bukan anak Tuhan. Tapi yang anak Tuhan yang sesungguhnya adalah dia punya kasih yang besar sama Tuhan. Dia punya cinta yang luar biasa sama Tuhan. Sehingga dengan cinta dan kasihnya dia gak bosan untuk buka Alkitab, baca dan renungin firman Tuhan. Jadi mungkin banyak ya
hari-hari ini, ya mungkin teman-teman saya pasti ada juga yang begitu susah untuk ayo baca Alkitab tiap hari di renungan, di setiap saya menyampaikan firman Tuhan, saya terus bilang kepada mereka, ayo ambil waktu untuk kalian baca Alkitab, ayo ambil waktu untuk engkau mendengarkan firman Tuhan, buka persekutuan pribadi secara pribadi sama Tuhan. Engkau boleh malam hari ini ambil persekutuan dengan teman-teman, tapi harus ada persekutuan secara pribadi dulu, secara pribadi dengan Tuhan. Maka aku akan merasakan hadirat Tuhan, aku akan merasakan kuasa Roh Kudus lah yang terbuka bagi kalian, begitu. Jadi itu aja kuncinya, harus cinta sama Tuhan secara tulus hati. Kalau cinta nggak akan bosan. Sama kalau kita punya pasangan ya, kalau kita punya pasangan sama Tuhan, sama pasangan kita cinta sama pasangan kita setia, kita nggak akan bosan untuk ketemu dia. Kita nggak akan bosan untuk bilang I love you. Kita nggak akan bosan untuk kita telepon, call tiap hari, nggak akan bosan. Itu sama dengan kita sama Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan kita, nggak akan bosan kita bilang, Tuhan, gimana Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau, begitu. Begitu. Mantap. Ya, ada lagi Ferry. Oke, ada sih, mungkin ada lagi mau tambah gitu. Oh, iya, seperti yang dibilang Karen tadi ya. Kalau kita udah cinta berarti kita kan pasti nggak akan bosan. Nah, itu kan kembali lagi. Berarti kita itu harus benar-benar kenal Tuhan kita siapa kan gitu. Kita jangan cuma mau jadi pengikut aja. Karena kalau kita cuma jadi pengikut, itu kita lihat murid-murid itu udah berapa tahun mereka sering sama Tuhan, mereka melihat mujizat. Tapi kalau kita lihat di dalam Markus atau dalam Lukas itu, yang pada saat mereka dalam perjalanan, mereka di danau, terus datang angin kencang, terus di situ murid-murid takut kan, mereka takut, bahkan mereka bangunkan Yesus terus bilang mereka akan binasa. Nah, itu kita lihat mereka sudah melihat mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka sudah sama-sama pelayanan dengan Tuhan, tapi mereka aja loh masih takut. Nah, lalu bagaimana dengan kita ini? Kita nggak pernah lihat langsung, kita nggak pernah sejalan dengan Tuhan. Mereka sehari-hari sama Tuhan, tapi pada waktu mereka teralami bencana seperti itu, mereka langsung takut, terus mereka nggak percaya. Nah, berarti kan mereka cuma sekedar mengikut kan gitu. Berarti mereka nggak benar-benar kenal Tuhan lebih dalam kan gitu. Kalau benar-benar dia kenal, dia pasti akan paham siapa sih Tuhan yang kita percaya itu, siapa sih Tuhan yang kita sembah, siapa sih yang Tuhan kita muliakan. Dia juga udah bilang kan, karena apapun yang kita alami ini kan, pencobaan yang kita alami juga sudah dibilang di Alkitab itu pencobaan biasa. Nah, seperti yang dibilang Ferry tadi sih benar, karena ini gadget inilah yang jadi penghalang kita sering untuk jauh dari Tuhan. Tapi kembali lagi sih, kalau kita gunakan untuk yang baik, gadget ini pasti berfungsi kan gitu. Karena sekarang pelayanan banyak online kan. Karena di HP pun kita bisa download Alkitab, kita bisa sharing-sharing. Cuman kembali lagi, kalau kita membuat gadget ini seperti berhala dalam hidup kita gunakan terus-terus sampai kita lupa saat teduh, kita lupa untuk datang berdoa sama Tuhan, ya itu jadi masalah, itu nggak bisa. Mungkin Kak John ini mungkin ada mau ditambahkan soal gadget nih. Oke. Enggak sih, saya mau tanya lagi tentang Karen. Ya, Karen kan pelayanan internet atau pelayanan digital, pelayanan online. Pasti mengalami yang namanya suka duka. Apa itu suka duka Karen ketika melayani generasi di online ini via digital? Ya, banyak sekali ya suka duka yang secara pribadi saya alami. Secara pribadi yang tadi saya udah bilang ya, kayak menangis sama Tuhan, bilang saya gak kuat, bilang saya gak mampu untuk kembali lagi untuk jadi kesaksian buat mereka. Tapi ya udah, saya jalani itu aja, tetap terus jalani, tetap terus berpegang sama Tuhan sih, tetap terus dekat sama Tuhan, karena Tuhan yang akan mampukan saya secara pribadi. Jadi kalau misalnya tanpa Tuhan ya, kalau buat sendiri dengan keinginan daging, oh aku mau buat persekutuan nih, aku harus begini. Tapi kalau hanya karena keinginan daging, saya percaya dia bisa jatuh gitu. Dia bisa jatuh, dia bisa menyerah, dia bisa marah sama Tuhan, bisa kecewa gitu. Tadi kembali ke Roy bahwa soal gadget. Ya, gadget itu untuk sekarang itu memang lebih menarik dari hal yang lainnya. Khusus untuk generasi ini. Ya, mungkin ya saya sendiri sih melihat itu ketika generasi ibadah offline atau onsite itu memang
kurang fokus ke ibadah, tapi lebih fokus ke itu gadget itu. Kadang mereka ibadah malah lihat WA, lihat sosial media dan lain sebagainya. Ya. Apakah kalian pernah mengalami hal tersebut, melihat tersebut, dan pernah mengalami melayani mereka enggak kayak gitu, mengatasi mereka dalam ibadah supaya bisa fokus gitu, fokus ibadah daripada gadget itu. Saya mau tanya pada kalian. Wah, kalian ya. Ya, coba dulu nih. Oke, keren dulu aja, nanti kami sama Ferry. Oke. Secara pribadi pasti saya pernah lah ya melihat orang yang lebih fokus ke HP daripada dengarkan firman Tuhan, lebih fokus melakukan hal-hal yang dia rasa aduh bosan gitu kan ya, pasti banyak lah ya bosan ketika dengar firman Tuhan, akhirnya mereka yang mungkin melesan, ya main HP atau mungkin kegiatan yang lain lah ya, yang penting buat dia nggak bosan. Secara pribadi yang saya lihat itu menurut saya ya, saya pernah ya di titik dimana saya itu kayak bosan dengar firman Tuhan waktu di gereja, pernah di waktu titik bosan dengar firman Tuhan, tapi saya merasa saya berdosa gitu, saya nggak mau gitu terjadi dalam hidup saya. Akhirnya saya buat sesuatu ya gimana ya caranya gitu loh untuk saya lebih fokus sama dengar firman Tuhan. Ya udah, saya catat apa yang pendeta katakan gitu, apa yang firman Tuhan katakan saya catat itu. Dan akhirnya dari situ saya merasa oh ya udah, apa yang pendeta itu sampaikan saya catat, akhirnya saya udah nggak merasa apapun itu. Akhirnya tuh lah yang harus kita taruh dalam kita gitu. Ya jangan pentingkan keinginan daging gitu loh. Harus, itu pasti iblis lah ya, iblis yang akan membuat kita jatuh dalam dosa ketika kita di gereja. Terus tetaplah setia sama Tuhan, itu emang kuncinya. Kalau kita gimana sih caranya kita biar gak fokus sama HP terus, gimana caranya kita tetap dekat sama Tuhan, gimana sih aku nih udah jatuh loh, cara bangkitnya gimana sih? Kuncinya itu cuma setia gitu, kuncinya cuma cinta sama Tuhan, itu aja, cinta sama Tuhan. Kalau cinta sama Tuhan kok nggak akan bosan gitu, kayak cinta sama orang tua, cinta sama teman, begitu. Iya, oke. Mungkin dari saya ya. Kalau soal gadget ini ya hampir sama sih seperti yang dibilang Keren tadi. Jadi intinya gini sih, kembali lagi fokus kita itu kalau ibadah itu kemana kan gitu. Fokus tujuan kita kemana. Nah, kalau kita fokus kita datang ibadah, itu memang untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah, memuji namanya. Pasti kita, meskipun gadget kita bawa, meskipun banyak notif yang masuk, pasti kita nggak akan sentuh. Tapi kembali lagi ke fokusnya. Tapi kalau kita cuman datang seperti yang saya bilang tadi, kita datang ke gereja, kita cuman rutinitas. Jadikan ibadah itu rutinitas, bukan prioritas, maka itu pasti akan jadi batu sandungan. Pasti kita asal ke ibadah datang cuman ibaratnya kita itu supaya dilihat orang Kristen gitu loh. Ke gereja kita supaya lihat orang Kristen. Wah, ini ke gereja dia pasti orang Kristen. Padahal kita di gereja juga main HP. Dulu saya jujur pasti waktu dulu saya belum bertobat, belum kenal sama Tuhan secara dekat, saya juga seperti itu, nggak peduli. Bahkan saya dulu waktu SMK saya sekolah saya SMK di Medan itu, bahkan saya asal pelajaran agama aja saya nggak pernah ikut. Makanya nilai pelajaran saya agama nilai yang paling rendah. Bayangkan, itu nilai paling rendah daripada segalanya, daripada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, bisa lebih rendah agama. Karena itu dulu saya jarang masuk, terus nggak peduli untuk apa belajar agama. Saya kan udah agama Kristen, ngapain lah dipelajari? Pasti agama saya juga tetap Kristen kok, ngapain dipelajari? Jadi anggap sepele gitu. Tapi setelah berjalannya waktu ya kembali lagi seperti itu, kembali lagi pada fokusnya lagi sih. Kalau fokus tujuan kita memang untuk Tuhan, sama seperti tadi yang dikatakan, kalau kita kenal, kalau kita cinta, pasti kita nggak akan bosan. Nah begitu juga kalau kita fokus datang ibadah untuk Tuhan, pasti kita nggak akan tergoda dengan gadget kita ini. Pasti kita nggak akan tergoda, meskipun di situ udah banyak notif tuh kan, kadang kan hidup layarnya kan udah banyak notif tuh kan. Tapi kita biarkan aja, kita jangan fokus ke situ, tapi kita fokus tetap ibadah sampai selesai. Pasti itu semuanya nanti akan Tuhan perhitungkan juga kok. Ya itu aja. Mungkin dari Ferry mungkin ada bisa ditambahkan soal gadget nih. Ini kita kusan anak muda nih. Ayo kita tunjukkan sama mereka di luar sana nih.
Nah, kalau dari saya ya masalah gadget. Nah, sebenarnya gadget ini keuntungan sebenarnya. Ada keuntungan, ada keburuk-buruknya juga. Nah, keuntungannya untuk anak-anak muda ya simple dibawa. Yang malas bawa Alkitab ya jadi gampang gitu. Tinggal download, kita bisa lihat Alkitab lebih mudah. Nah, kenapa? Tapi yang menjadi masalahnya tujuan daripada gereja. Anak-anak muda sekarang saya lebih bangga lihat orang tua daripada anak muda gitu. Di gereja saya itu saya lebih bangga lihat anak orang tua di gereja saya daripada anak muda. Karena di tempat anak muda saya, tempat gereja saya, anak-anak muda itu setiap hari gereja. Mereka membuat gini, hari Minggu itu ya harinya kewajiban umat Kristen ya gereja. Nah, hari Sabtu itu ya wajibnya kita anak muda ya kaum muda. Tapi prinsip mereka itu nggak berubah gitu. Ya ini kan ada gadget gitu. Nah, kalau memang mereka punya tujuan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, ya pasti mereka punya prioritas yang lebih baik gitu. Ya, nanti kan main gadget bisa, balas pesan nanti bisa gitu. Seberapa banyak pun notif yang kita dapat, ya itu nanti pasti kita akan bisa balas gitu. Tapi kalau memang tujuannya dari rumah awal udah salah ya, mau gimana lagi pasti udah salah gitu. Nah, yang menjadi buruknya anak muda sekarang untuk menggunakan gadget, mereka ketika gereja memainkan HP-nya, memainkan HP. Mereka lebih fokus ke HP gitu. Ketika ada pesan dari misalnya yang lagi pacaran, yang lagi sama kawan-kawan nanti mau nongkrong nanti setelah gereja nongkrong gitu. Yang ada pacarnya, ketika pacarnya ngechat, diprioritaskan gitu, langsung balas. Nanti cowokku marah. Tapi dia nggak berpikir kalau Tuhan marah gian ya gimana ya kan? Bukan lagi nyawa kita diambil gitu. Tapi anak-anak muda sekarang pemikirannya, konsep pikirannya itu rendah gitu. Mereka lebih nanti gini, Tuhan kan baik, gini. Nah, anak-anak muda sekarang saya bilang hancurnya pikiran dibuat gadget tadi gitu. Nah, mereka saya bilang juga tadi, gadget itu keuntungan. Nah, ketika mereka mainkan gadget, mereka bisa catat kan, apalagi Alkitab sekarang gampang, simpel, ada catatan. Tinggal kita klik ayat yang pendeta sampaikan, klik di ujung itu nanti ada titik 3 itu ada catatan gitu. Kita bisa secara gampang mencatat, gak usah lagi bawa buku, bawa Alkitab. Nah, itu yang memiliki keuntungan. Tapi menjadi keburukan itu ketika mereka tidak mempergunakannya dengan baik gitu. Soalnya kan kalau mau ke gereja ya nanti kan bisa balas chat, ya kita bisa matikan data kita. Nah, kita nggak usah sampai ke rohani kali gitu. Tapi kalau memang tujuan kita untuk Tuhan ya, untuk 3 jam ini saja ya kita matikan paket data dulu. Nah, Tuhan kawan dulu gitu. baru kawan dulu gitu. Tapi kebanyakan anak-anak muda sekarang hancur karena gadget gitu. Tidak lagi tujuannya untuk gereja, hanya kewajiban. Semua saya tengok anak-anak muda sekarang melakukan ke gereja, kaum muda-mudi, ibadah, pelayanan itu semua kewajiban. Betul atau betul ini kan? Saya lihat, saya juga amati semua gereja-gereja gitu. Ketika saya diundang sana, saya tengok, hanya mau tampil gitu. Mau cari cewek, cari cowok. Satu ya, karena ada terjadwal. Cari cewek, nah, betul kan? Yang paling utama dan yang utama, cari cewek aja. Yang ya jadi tugasnya tampil. kita ya Apalagi iya harus mengarahkan. Kita kan harus jadi terang buat. Ya. Kadang banyak seperti itu dia yang ngerinya sekarang. Iya, tadi ini Karen ini dari Bondowoso tadi GPDI apa Siloam ya? Siloam Maisan. Tahu nggak di sana ada gereja itu GSJPDI Batu Karang? Di Maisan juga ya? Iya, di Bondowoso. GSJPDI. Oh iya, di Bondowoso ada. Kan kayaknya biasanya kan mungkin kalian ada ibadah apa namanya itu? Kalau persatuan gereja-gereja itu kan kadang-kadang mau ada gitu kan? Mana tahu kan? Tapi pernah. Gereja Pantai Costa di Indonesia. Iya, itu GSJPDI itu pecahan dari GPDI juga. Itu soalnya
yang itunya kalau nggak salah ya, kalau Sinode GSJPD itu yang paling besar ya di Bondowoso itu, makanya saya ingat GSJPD Batu Karang kalau nggak salah namanya. Ya orang orang Cina sih yang punya, orang Cina. Hmm. Oke, mungkin itu aja, mungkin ini Kak John ada lagi nih. Iya sih, soal gadget sudah masuk ke generasi juga dialami di gereja kami. Ya, terus Duh. dari gereja kami gimana supaya generasi ini tidak mengalami penurunan kerohanian. Karena kan mereka ketika ibadah kan fokus kebanyakan ke HP. Oleh sebab itu dari kami bagi tugas untuk menunjuk, ya, mengutus beberapa orang jadi leader, jadi mentor. Terus mereka itu untuk melayani, tunjuk kita, bagi tugas, ngajak mereka nongkrong atau kemana gitu. Kita bisa ngobrol, sharing tipis-tipis di sana. Di sana pun kan kita bisa selipin nilai-nilai kekristenan, bahkan kita bisa flashback apa yang kita sharingkan di ibadah itu. Gitu. Kalau kita nongkrong kan membuat mereka itu lebih suka gitu. Kebanyakan kita gitu ngajak anak-anak youth nongkrong atau futsal bareng gitu, tapi kita ngobrolnya hal yang positif gitu. Iya sih. Benar-benar. Iya. Harus ada kreatif gitu. Iya. Inspirasi buat para pemuda-pemuda. Kita harus bisa mencetuskan salah satunya supaya mereka nggak bosan kan gitu. Kadang orang main gadget karena bosan juga sih dalam ibadah itu. Kadang mereka bosan, apalagi anak-anak muda. Cuman ya balik lagi, kalau kita bisa buat sesuatu yang kreatif, pasti mereka nggak akan bosan. Ini di kolom komentar nih banyak nih yang komen. Semangat pemuda calon penerus bangsa. Saya bacakan dulu dari atas ya. Mungkin kalau ada yang mau join lagi. Nggak apa-apa. Oh ya. Enggak, soalnya ini Ambilin kebanyakan aja, ini nggak Kak. Ini ya satu dulu ya. Ini dari Iya, Pastor Roland Lahope, sukses adik. Oke, makasih. Ini dari Candi, shalom juga. Ini shalom. Mungkin yang nonton ini kalau mau join, mau tanya nggak apa-apa, bertanya aja silakan. Ini dari Marta. Ini akun, ini Sharon ini saudara kamu berarti nih. Ya, betul. Oh, nggak, soalnya namanya sama. Ini ya, GPDI ini spesial gitu loh, ditonton juga sama apanya Karen. Biasa ya. Ini dari Yulia Channel, Tuhan berkati juga. Praise the Lord, haleluya. Wah banyak, ini GPDI Jember juga. Wih, Wow, puji Tuhan. jauh-jauh ya. Sudah banyak nih yang nonton nih. Ini lakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan pakai jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita anak muda ini luar biasa katanya. Amin. Kita aminkan aja ya kan. Kita jangan Amin. kita jangan langsung apa namanya itu langsung terbang gitu. Kadang nanti jadi jatuhnya sakit loh kalau terlalu melayang ke atas. Iya. Nih dari ada Kak Ari Kusuma. Ya mungkin yang nonton live ini mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri sebentar lagi. Nanti kalau mau join nanti sebentar lagi nih ada juga nih live bareng sama salah satu anak muda juga. Tapi dia udah percaya Tuhan. Dulunya belum percaya Tuhan. Dia baru 5 bulan kalau nggak salah dibaptis. Nanti jam 7 nih, mau tahu kalian mau join, tanya-tanya aja nggak apa-apa, nanti kita join bareng, nanti saya kirim linknya. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi lah nih, Karen sama Kak John sama Ferry, bisa nanti kolaborasi sekali-sekali kita, biar kita gemparkan anak-anak muda di Indonesia ini, ayo makin balik dekat sama Tuhan kan gitu. Apalagi kita kan dari daerah yang berbeda kan, Karen dari Nah, mantap. saya dari Sumatera, Kak John juga dari Jawa sana kan jadi kolaborasi itu bagus dia. Ya, bagus. Ini Bang Nafa join lagi, ada mau ditanyakan lagi nih Bang Nafa nih. Kalau nggak ada biar kita akhiri. Ayo Bang Nafa. Iya. Ya, maaf keluar masuk kayak setrikaan. Iya, nggak apa-apa. Kalau orang sibuk itu kita Tadi maklum kalau ya.
Terima kasih. Tadi saya kelewatan mungkin Karen sudah berapa lama ininya apanya tuh istilahnya bukan gereja ya, apa sih? Pelayanannya tuh yang sudah berapa tahun ya? Nggak sampai tahun ya, baru berapa bulan. Baru berapa Dari bulan? Oktober Oh. sampai Maret ya, ini Mei ya. Jadi baru ya. Oke, saya mau kasih selamat dulu jadi sama GPDI Siloam Maesan Bondowoso. Selamat ya, kalian sudah punya prajurit-prajurit Kristus. Luar biasa. Salah satunya adalah Karen. Untuk Sharon, Amin. jangan segan-segan ya dukung kakakmu. Karena Adek. oh iya Oh, iya, Sharon dukung Karen. Jadi Sharon adiknya kan? Karen ini yang adiknya. Oh Karen gitu ini ya. anak terakhir, anak terakhir. Oh iya Bang. iya benar-benar. Karen harus dapat dukungan dari Sharon karena ini sudah menjadi ujung tombaknya Tuhan dan biasanya orang-orang seperti inilah yang akan dapat serangan utama dari si jahat. Tapi di Iya. saat anak Tuhan seperti Jala tidak sendiri-sendiri, mancing ikan itu tidak sendiri-sendiri tapi seperti Jala kuat dalam persatuan tubuh Kristus sehati, semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dijaring nanti. Jadi Amin. bersyukurlah GPDI Siloam Maesan Bondowoso punya Karen. Amin. Berarti nih, Saya- nih Karen nih 3 bersaudara cewek semua. Ya, Oh, pantas tadi namanya situ. Wah, luar biasa ya. puji Tuhan. Saya dapat seni sekalian Ah. closing ya mungkin ya statement Oke, closing oke. statement. Oke, Bang. Nanti biasanya Karen kalau sudah semakin tinggi pohon anginnya semakin besar, Amin. hendaknya akarnya semakin kuat. Saya bersyukur dapat kesempatan memberikan saran atau nasihat waktu itu kepada Agnes Monica. Dia waktu umur belasan, mungkin di bawah kamu udah sedikit waktu dia masih pegang program Tralala Trilile gitu kan. Saya percaya sih dia banyak yang kasih nasihat ya. Tapi saat itu Tuhan memberikan saya kesempatan untuk nulis surat khusus sama dia. Saya tahu alamatnya di mana. Saya tulisnya seperti ini. Intinya sebetulnya sih di Yohanes 12 ayat 32. Cuman saya pakai kata-kata yang lebih dramatis gitu ya. Intinya saya bilang begini, Agnes, kalau kamu mau dibawa Tuhan semakin tinggi, satu, jangan malu membawa nama Kristus. Yes. Kedua, belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tapi saya tulis di dalam satu halaman. Dan saya bersyukur sejak saat dia terima seperti itu, kita kan sudah dengar ya, kapan tuh pertama kali dia dapat piala. Dia tidak malu menyebut nama Kristus, Yesus Iya. sebagai juru selamatnya. Dan saya bangga sampai detik ini, dia tidak malu menyebut nama Yesus itu Tuhannya. Kita lihat kan sepak terjang dan karirnya Agnes sampai di mana di bawah Tuhan. Tapi satu hal nanti Karen, ingat teman-teman kamu dan termasuk Karen, di saat kita menempatkan diri kita yang akan tampil, kita yang akan terkenal, roh kesombongan itu akan masuk. Nah, di situ biasanya kehancuran akan terjadi. Jadi kalau kalian tetap membawa nama Yesus dimanapun dalam pelayanan kalian, Tuhan akan memanggil semua orang datang kepada pelayanan tersebut. Jadi nanti kalau mulai banyak, mulai tinggi, ingat aja itu. Tanamkan kepada teman-teman. Kita bukan artis dunia. Kalau artis dunia harus pintar menjual diri ya, Iya. baik secara penampilan, kostum, dan performance. Tapi kalau di pelayanan, justru kalau kita yang lebih terkenal, gagal. Iya, Kakak. Harus nama Yesus yang diutamakan, ditinggikan, dan kita yang di belakang. God bless you, itu Iya. aja. Karena kan yang kayak yang dibilang Bang Nafa tadi kan itu di dalam Roma 11 ayat 36 ya saya baca ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, berarti kan kembali lagi kalau kita udah tinggi di angkat Tuhan, kemuliaan balik lagi sama Tuhan, bukan untuk kita kan gitu. Oke, mungkin itu aja mungkin ada pesan dan pesan nih dari Kak John atau dari Ferry, dari Karen, closing statement untuk anak-anak muda nih khususnya yang sekarang malas ibadah atau mungkin malas ikuti persekutuan, apalagi sekarang kan
kebanyakan ibadah itu online. Pasti kadang mereka ikut, cuman join, terus HP-nya kadang mereka letakkan, kadang mereka matikan kamera, kan kita nggak tahu. Nah, jadi pesan dari kalian nih untuk mereka yang di luar sana mungkin yang nonton nih supaya mereka tahu gitu. Mungkin nanti Karen terakhir aja, mungkin dari Ferry atau Kak John duluan. Mungkin Pesan, Kak John pesan. duluan. Oh, kok Nah. saya ya enggak apa-apa sih. Oke, Kak John. Teman-teman yang menyaksikan ini, mungkin ada di beset teman-teman ibadah online. Apakah enak? Apakah bisa mendatangkan hadirat Tuhan? Nah, itu tergantung motivasi kita, kerinduan hati kita. Coba teman-teman, kalau mau ibadah online, siapkan hati teman-teman dulu. Ya, saya percaya ketika teman-teman rindu haus akan Tuhan, mau sungguh-sungguh ibadah, saya percaya. Walaupun online, itu hadirat Tuhan nyata, pasti Tuhan akan menyentuh kita. Itu pun saya alami sendiri kok. Oleh sebab itu, apapun kondisi kita, ingat Tuhan, ya, tetap semangat. Kondisi kita yang enggak begitu gampang dan semakin sulit, bahkan ketika kita menjalani hari-hari kita, itu pun nggak akan semakin baik, semakin mudah, tapi semakin sulit. Ya, kuncinya kalau kita mau tetap menikmati hari-hari kita, hidup kita, harus menempel dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, yang namanya sukacita dan berkat yang dari Tuhan itu pasti ada. Dan untuk saya akan menyampaikan sesuatu sesuai dengan tema di caption ini, yaitu tentang panggilan pelayanan. Ya, ketika kita memiliki suatu pelayanan atau memiliki untuk melayani, itu kita harus berfokus bahwa panggilan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Itu yang akan membuat kita semangat dalam melayani, karena Tuhan sudah menebus kita. Gantian kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, itu yang dari saya. Oke, mungkin Ferry. Puji Tuhan. Ferry mungkin. Nah, kalau dari saya ada gini statement gini. Jika kamu suka baca WhatsApp, apa tuh anak-anak aja sekarang kan suka Wattpad. Terus mengapa kamu nggak bisa baca Alkitab? Nah, jika kamu bisa meluangkan waktumu untuk bermain TikTok, terus mengapa kamu nggak bisa luangkan waktumu untuk berdoa sesaat aja gitu? Nah, untuk anak-anak muda ya, kalau kamu masih malas baca Alkitab, mulailah gitu. Saya juga dulu gitu. Saya bisa baca Alkitab satu hari itu bisa sampai 90 gitu, 90 pasal, teman-teman. Awalnya ngantuk, berat, pusing, pokoknya stres lah kalau baca Alkitab bawaannya. Tapi kenapa saya bisa sampai 90 ayat, 90 pasal saya baca? Karena ada kemauan gitu, teman-teman. Pertama saya memang memulainya dengan ya jenuh, capek, tapi saya awal mulai itu nanti kita akan suka gitu. Memang semua awalnya yang nggak kita suka itu jadi yang kita suka karena kita coba gitu. Sama kayak kita main TikTok gitu. Pertama awalnya kita memang nggak suka lihat TikTok, tapi kalau kita sudah coba TikTok itu, kita akan semakin menikmatinya gitu. Begitu juga dalam baca firman Tuhan. Awalnya kita ya baca dulu gitu. Baca dulu. Nanti lama-lama kita akan menikmatinya gitu. Nah, buat teman-teman juga. Ya, Oke, mungkin keputus ya. mungkin jaringannya Ya. mungkin. Oke ya, mungkin langsung Keren aja nih Apa-apa. terakhir nih. Pesan Tuhan, pesan saya kepada anak-anak semua seluruh Indonesia, bagi kalian yang nonton nih, pesan saya cuma satu, kembali aja sama Tuhan. Tuhan sedang butuh kalian. Tuhan sedang butuh kesaksian kalian buat orang-orang yang hari-hari ini jatuh, yang hari-hari ini sedang angkat tangan mungkin ya, udah gak mampu. Jadi ayo kembali sama-sama, Tuhan butuh kalian, itu aja. Oke, ini Ferry join lagi nih. Udah selesai atau masih ada lagi Ferry? Tadi keputus. Jaringan udah. Oke, makasih semuanya buat waktunya ya. Nanti lain kali mungkin kita bisa lah kolaborasi, nanti saling komunikasi nanti dengan Kak John, dengan Karen, Oke, nanti siap. dengan Ferry. Oke, makasih atas waktunya. Jadi tutup God dalam bless doa you. nih, tutup dalam doa. Mungkin Karen bisa tutup dalam doa sebelum kita mengakhiri. Ya, mari semuanya kita berdalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat sore yang indah ini. Engkau bisa mempertemukan kita mungkin hanya lewat sosmed saja Tuhan, tapi kami percaya hadirat Tuhan akan nyata dalam setiap hati kita malam hari ini ya Bapak. Terima kasih buat kesaksian-kesaksian yang kami telah dengar, bagaimana kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa kepada hidup kita, proses yang Tuhan kasih kepada hidup kita secara pribadi yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus kuatkan hati kami Tuhan, terus jamah setiap hidup kami, bila kami terus dapat jadi terang buat sesama kami, dapat jadi buah berkat buat seluruh Indonesia ini, seluruh mancanegara ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bila kiranya Tuhan Engkau selalu menjamah dan melindungi kami dan seluruh anak-anak Tuhan Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore yang indah ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.